Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, Anda dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai dan menolong kami. Dan saat ini kalau kami ada, kami boleh kuat, sehat, itu semua adalah karena berkat Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan jamah hati kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 42 sampai 45. Tertulis demikian. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara dikasih Tuhan, seorang pembicara terkenal di Amerika suatu kali diundang makan malam oleh seorang gubernur yang belum pernah menjumpainya secara tatap muka. Saat pembicara itu berdiri di hadapannya, sang gubernur kaget dan kecewa karena pembicara itu begitu pendek tubuhnya. Mengetahui akan kekecewaan sang gubernur, pembicara itu berkata, "Pak Gubernur, bukankah ajaib apa yang dapat dipakai Tuhan?" Sang gubernur itu pun tersadar dan menyadari keajaiban Tuhan yang dapat memakai orang-orang yang kecil dan yang sering diremehkan. Jangan pernah merasa minder dengan kekurangan dan keterbatasan kita. Jangan merasa tidak mampu mengerjakan suatu tanggung jawab. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk suatu pekerjaan. Jangan merasa tidak bisa menghadapi persoalan. Kita seringkali terjebak dengan pikiran bahwa kita tidak mampu dan kita merasa tidak mungkin bisa, apalagi menghadapi hal-hal yang begitu besar yang nampaknya ada di luar kemampuan kita. Kita perlu menyadari bahwa kalau Tuhan menyertai kita, dan ini adalah suatu kepastian bahwa memang Tuhan menyertai kita, maka kita pasti bisa dan kita pasti mampu untuk menghadapi berbagai perkara. Dalam 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 45 ini, kita membaca bagaimana Goliat meremehkan Daud yang masih muda dan yang tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dirinya. Tapi sikap Daud tidak dipengaruhi oleh keadaan lahiriahnya. Ia tidak melihat pada keterbatasannya yang dapat membuatnya menjadi gentar. Dan ia juga tidak melihat pada lawannya yang begitu besar, yang dapat membuatnya jadi takut dan mundur. Tapi ia melihat kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang menyertainya pasti akan menolongnya. Goliat merupakan gambaran dari setiap orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Sementara Daud menjadi gambaran bagi semua orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Daud menyadari bahwa bukan dirinya sendiri yang ada di sana, tapi Tuhan ada bersamanya dalam peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi dan pelayanan yang kita kerjakan, sadarilah bahwa kita tidak sendirian, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan dengan kesadaran ini, jangan takut dalam menghadapi berbagai situasi yang menghadang dan menantang diri kita. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam perasaan tidak mampu.
Jangan biarkan pikiran kita merendahkan diri kita sendiri karena melihat pada keterbatasan. Tapi mari kuatkan hati dan hadapi semuanya bersama Tuhan. Kita dapat hadapi segala perkara bersama dengan Dia. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kuasa dan kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam setiap kita yang percaya untuk memungkinkan kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Kita pasti mampu bersama dengan Tuhan Yesus. Sungguh ajaib Tuhan yang dapat memakai diri kita. Keajaibannya nyata di dalam saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, menyingkapkan mata rohani kami, bahwa Tuhan ada selalu bersama kami dalam setiap perkara dan persoalan yang kami hadapi. Kami tidak sendirian dan penyertaan-Mu itu memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memakai kami. Dan keajaiban-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam pelayanan, dalam segala hal yang kami kerjakan. Sungguh Engkau telah memampukan kami dan akan terus memampukan untuk kami mengatasi segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan, dan pertolongan yang ajaib Tuhan kerjakan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami terus ya Tuhan, agar kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Iman kami terus bertumbuh dan bertambah, semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya rencana Tuhan yang baik pasti tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.